Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi makalah dari mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang berjudul Hukum dan Gejala Hukum dalam Masyarakat. Menurut kodratnya, manusia dimanapun dan pada zaman apapun juga akan selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri ataupun ibu dan anaknya. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa, dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat hanya mungkin terjadi dalam alam khayalan belaka. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak manusia itu terlahir sudah mendapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, yaitu hasrat untuk bermasyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Manusia lahir, dewasa, berhubungan dengan manusia lain, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, kenyataan menunjukkan bahwa tiada suatu sikap, apalagi sikap sosial, yang tidak dilingkari oleh aturan. Mungkin aturan itu berupa etika, moral, adat, kesusilaan, agama, dan sebagainya. Termasuk aturan itu merupakan hukum. Pada materi ini akan dirumuskan masalah yang pertama, apa itu hukum dan gejala hukum. Yang kedua, bagaimana hubungan antara masyarakat dan hukum. Lalu tujuan penulisannya untuk mengetahui hukum dan gejala hukum, lalu untuk mengetahui hubungan antara masyarakat dan hukum. Hubungan masyarakat dan hukum. Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendaknya yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong-menolong, dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras, maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda, yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut, setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut guna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat. Memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Fungsi hukum dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam masyarakat. Diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dalam arti ini, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Hukum dapat memberi keadilan dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, syarat sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksana penegak hukum, siapa yang harus mentaatinya,
siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara. Dalam kehidupan kemasyarakatan dapat digali sumber-sumber hukum dalam arti material, yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Kebiasaan atau hukum tak tertulis. Kebiasaan adalah sebuah aturan yang walaupun tidak diterapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh rakyat karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut. Syarat dari hukum tak bertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan, dalam arti harus dapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan yang mengikat. Selanjutnya, hukum Islam dan gejala sosial. Menurut Hasbi As-Siddiqi, istilah hukum Islam merupakan meskipun berlafal Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Dari dua istilah syariat dan fikih tersebut, menurut Hasbi As-Siddiqi, yang dapat ditoleransi sebagai sinonim hukum Islam hanyalah fikih Islam. Sebab syariat Islam yang adalah sesuatu yang bersifat absolut, sementara fikih Islam bersifat relatif serta terdapat peluang untuk diperbarui dan bersifat fleksibel. Dengan demikian, terjemahan yang dapat dipergunakan untuk hukum Islam adalah fikih Islam, yaitu ilmu tentang hukum syara' yang bersifat aplikatif yang didapat dari dalil atau sumber yang rinci. Menurut Harun Nasution, hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli linguistik, masyarakat akan mengalami perubahan sosial setiap 90 tahun. Max Weber dan Emil Durkheim, hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat. Menurut Arnold M. Ross, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, adanya akumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. Yang kedua, adanya kontrak atau konflik antara kehidupan masyarakat. Dan ketiga, adanya gerakan sosial movement. Pada dasarnya, pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif, dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntunan perubahan adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat muslim. Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nas baik dalam Al-Quran dan hadis jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel yang penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Dalam kaidah fikih lainnya, disebutkan hukum itu berputar bersama ilahnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. Dalam konteks historis pemikiran bidang hukum Islam, sesungguhnya
memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode kias, maslahah mursalah, istihsan, istihab, dan uruf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.